Apa kabar saudara semuanya? Puji nama Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah bakti kita pada pagi hari ini, gereja senantiasa mengundang Bapak Ibu saudara semuanya, baik yang berada di gereja maupun yang tergabung dalam ibadah Zoom. Selamat datang, hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga, yaitu Sukacita. Sukacita Natal sudah mulai tampak dengan hiasan-hiasan Natal, lagu-lagu Natal yang mulai berkumandang indah. Tetapi sukacita Natal yang sesungguhnya adalah warta yang dibawa oleh para malaikat. Katanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paul Risamasu yang menyampaikan khotbah dalam ibadah hari ini. Saat ini Gembala Sidang Bapak Pendeta Edi Sujarwo sedang melayani upacara perjamuan dan perayaan Natal di TPW Sentul City. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ambil bagian melayani dalam pelayanan altar, petugas musik, pujian istimewa, dan semua petugas yang ambil bagian melayani hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat atas kesetiaan Anda dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui kehadiran, pelayanan, serta persepuluhan dan persembahan, baik secara langsung ataupun melalui rekening BCA. Informasi selanjutnya untuk kegiatan gereja. Seputar kegiatan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan tema Kelahirannya Membawa Keselamatan dalam Lukas 1 ayat 30, 37 dan Matius 2 ayat 4 sampai ke 6. Jadwal kegiatan terlampir dalam buletin ini. Untuk aksi sosial keranjang Natal, Panitia Natal masih menerima partisipasi dari Bapak, Ibu, dan Saudara berupa beras dalam kemasan 5 kg, minyak dalam kemasan 2 liter, dan gula putih dalam kemasan 1 kg. Atau juga dapat berupa dana yang dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan menambahkan angka 1 pada digit terakhir. Contoh misal 100.001 rupiah atau dengan keterangan untuk sosial Natal. Untuk ibadah perayaan Natal akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 9:15 pagi, yaitu acara ibadah dan pelayaan Lilin Advent yang keempat. Ibadah ini akan diadakan melalui tatap muka terbatas sebanyak 50% dan juga melalui Zoom meeting serta YouTube Gereja Baptis Indonesia Jati Bening. Untuk konser virtual Natal, mari menyaksikan perayaan Natal yang dikemas dalam konser virtual melalui channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Jati Bening pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 7 malam yang diisi dengan drama, puji-pujian, baik dari jemaat maupun dari gereja-gereja cabang. Selanjutnya ada caroling PKMB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Desember, pada jam 7:30 malam. Dapat disaksikan melalui via Zoom. Bagi teman-teman
datang ke gereja. Lalu info dari panitia PI, puji Tuhan atas musyawarah kerja panitia PI sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada seluruh jemaat atas dukungan dan doanya. Dan yang kedua, mengusulkan saudara Andika Rian Saputra sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Jati Bening, cabang U2 Karyadadi. Demikianlah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Supaya lebih dapat bersemangat lagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Kita ulangi sekali lagi. Saya tanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saudara jawab, luar biasa. Ada sukacita, kita katakan, yes, yes, yes. Dengan penuh semangat, mari. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama hari ini. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita pujikan kembali. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Mari kita pujikan kembali lagu tema gereja kita. Bersatu bagi Tuhan.
kerjasama untuk gerejanya. Gerakkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju, satukan tekad. Kita pujikan kembali. Mari umat Tuhan. Mari umat Tuhan di Jati Bening, bekerja sama untuk gerejanya. Gerakkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu, satukan tekad bagi. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam panggilan berbakti kita dan doa pembuka kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan untuk mengantarkan panggilan berbakti kita. Walau 1000 rebah, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati lembah, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sini, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Panggilan berbakti kita diambil dari Ibrani pasal yang 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita pujikan sekali lagi, walau 1000 rebah.
seribu rebah. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita pujian kembali. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terbukti nyata kami boleh berada saat ini di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang layakkan kami untuk masuk ke dalam tahta-Mu ya Tuhan, menerima setiap berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap mulut lidah kami, hati kami, agar kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan saatnya nanti ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membuka setiap indera kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paul Risamasu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi dan kiranya Tuhan yang berbicara atas beliau ya Tuhan. Kami serahkan setiap jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati sarana prasarana yang kami pakai, berkati koneksi yang kami pakai. Kiranya semuanya dapat membawa hadirat Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami senantiasa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Penyalaan lilin Advent yang ketiga akan dilayani oleh teman-teman dari kelas sekolah minggu muda remaja, pemuda, dan P3. Mari sama-sama kita pujikan Hai Mari Beriman. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja
keburukanku, aku menyadari berkat-Mu, segala yang ada di hatiku. Engkau mengetahuinya, Tuhan yang paling baik di antara yang terbaik, hanya diri-Mu yang paling memahamiku. Semua penderitaanku tiada artinya, rasa sakit hatiku luntur seketika saat aku memiliki semua kasih sayang-Mu, hingga lahirlah perasaan baru di hatiku. Inilah sukacita, perasaan bahagia yang memenuhi diriku sepanjang hari, tiada yang dapat menjelaskan keindahannya, dibandingkan pelangi dan gemerlapnya bintang. Perasaan paling mengagumkan yang pernah kualami, mengingat sukacita menghapus semua luka hati, kasih-Mu ya Tuhan menghapus semua dukaku, hingga ingin kubagikan sukacita ini pada semua orang. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, pujian yang baru saja kami naikkan adalah rasa sukacita kami yang mendalam. Karena 2000 tahun yang lalu, berita sukacita disampaikan kepada dunia ini. Ketika malaikat di surga bernyanyi, begitu riang gembira, memberitakan kabar bahwa Raja Damai yang membawa sukacita turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, lahir di dunia menjadi sama dengan manusia. Para gembala pun menyatakan sukacita ketika melihat bayi yang lahir di palungan. Demikian juga Maria menyimpan segala perkara yang dinyatakan oleh Allah, merenungkan di dalam hatinya, merasakan bahwa Allah membawa sukacita di dunia ini sudah hadir, sudah lahir tengah dunia ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah berita sukacita yang kami terima sampai pada hari ini, kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu menyatakan sukacita itu pada dunia ini, baik melalui kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, demikian bagi sebagai gereja. Terima kasih Tuhan, sukacita itu bisa kami bagikan, bisa kami nyatakan, sehingga membawa banyak orang menikmati sukacita di mana saat ini dunia begitu haus akan sukacita tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, pakailah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab
pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Kita bisa baca bersama-sama. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Dari mimbar akan dibacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara dapat membaca ayat yang ganjil. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat yang ke-38 bersama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk memasuki doa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Paul. Namun sebelumnya kita pujikan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku Mari kita pujikan kembali. Saat ku tak melihat jalan.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami, mengampuni semua dosa-dosa kami, dan Engkau yang menolong kami untuk percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah memimpin jemaat ini Tuhan, hingga pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan di gerejamu Tuhan. Terima kasih juga untuk gembala sidang kami, Pendeta Edi Sujarwo, yang tidak bersama kami pada pagi hari ini. Yang bersyukur karena Engkau juga sudah memimpin, memberkati hamba-Mu dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, tapi secara khusus juga dalam pelayanan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan di gereja-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memimpin, akan memberkati gereja-Mu di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk setiap jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka yang setia mendoakan, mereka yang setia memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan akan memberkati kami semua Tuhan. Kami bersyukur untuk Ruko 43 Tuhan yang boleh kami pakai dengan leluasa. Kami bersyukur, kami menyerahkan Pak Tando ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Pak Tando, keluarganya, pelayanannya, bahkan pekerjaannya, usahanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ruko 44, nomor 44 yang sudah kami beli Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong dalam pelunasan ruko ini. Secara khusus kami berdoa agar kami boleh dibebaskan dari pajak BPHTB, pajak pembelian sebesar 5%. Kami bersyukur untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja ini Tuhan. Semua kegiatan baik itu sekolah minggu, ibadah raya seperti pagi hari ini, WBI, Persekutuan PBI, PKMB, dan KPW, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya semua dapat berjalan dengan baik, dan kami semua boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk rangkaian ibadah Natal yang sudah disiapkan untuk minggu-minggu yang akan datang ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati secara khusus pada saat kami merayakan Natal minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya kami boleh memuliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk musyawarah kerja panitia PI bersama cabang-cabang BPW TPW yang sudah berlangsung dengan baik pada hari Senin yang lalu. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah dibicarakan. Kami berdoa agar panitia PI dapat melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga tidak saja jemaat ini akan berkembang, tapi juga cabang-cabang BPW TPW akan berkembang. Semakin banyak orang dimenangkan bagi Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir di sini pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap jemaat yang melalui Zoom juga mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami semua, setiap anggota jemaat, setiap keluarga, setiap orang tua yang masih ada yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik. Kami berdoa agar Tuhan memberikan semua kebutuhan kami juga, kebutuhan jemaat. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semua yang kami butuhkan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan Tuhan, dari tingkat yang terendah sampai ke tingkat yang tertinggi. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat akal budi, menolong mereka untuk belajar dengan baik, sehingga mereka boleh berhasil, dan pasti Tuhan akan memberkati masa depan mereka juga dengan pekerjaan, memberikan pekerjaan yang baik. Kami bersyukur untuk semua pemuda yang ada di gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemuda-pemuda yang ada, kiranya Tuhan terus memberkati pemuda-pemuda kami. Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan, pekerjaan, pendidikan. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pasangan hidup yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami juga menyerahkan rencana pernikahan Mas Brian dan Mbak Kasih Sinaga Tuhan, bulan Februari yang akan datang. Kami serahkan semua persiapan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua dapat disiapkan dengan baik,
baik orang tua Mas Brian maupun orang tua dari Mbak Kasih Sinaga, biarlah semua dapat dipersiapkan dengan baik, dan pada saatnya nanti kami akan bersukacita melihat Tuhan bekerja memberkati pernikahan Mas Brian dan Mbak Kasih Sinaga. Terima kasih untuk cabang-cabang BPW TPW yang ada Tuhan, bahkan Pos PI dan saudara angkat Tulang Bawang. Kiranya Tuhan terus memberkati cabang-cabang BPW TPW, bahkan saudara angkat kami juga. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang melayani di jemaat-jemaat ini. Terima kasih untuk Pendeta Hosea Pria Wibowo, Pendeta Timotrius Triono, Pendeta Andreas Prasetyo, dan juga Pendeta Suyadi. Yang bersyukur untuk hamba-hambamu yang melayani juga di Uria U2 Karyadadi. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah lanjut usia, Pendeta Yohanes Herianto, dan Saudara Andika yang melayani di sana. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-jemaat ini, memberkati sehingga mereka dapat terus menjangkau lebih banyak orang di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga BPN GGBI, pengurus pusat, kiranya Tuhan menolong sehingga mereka dapat melakukan dengan tugas dengan baik. Terima kasih untuk gereja-gereja yang ada di bawahnya, gembala-gembala sidang yang memimpin di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat, Tuhan memberkati sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Lebih banyak orang Indonesia akan mengenal Tuhan melalui pelayanan gereja-gereja, melalui pelayanan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami serahkan juga Jabatara dan gereja PPD Jabatara, gereja-gereja yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah semakin banyak orang di Jabatara juga akan mengenal Tuhan melalui pelayanan-pelayanan gereja-gereja yang tergabung di dalamnya. Kami akhirnya menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Presiden kami Jokowi, pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan memberkati, menolong sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga negara kami akan semakin maju dan berkembang, dan nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Kami juga terus berdoa agar Injil boleh terus diberitakan sehingga semakin banyak orang-orang Indonesia akan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh menaikkan doa-doa ini. Bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhan tidak saja sudah mendengar doa kami percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Paul yang sudah menyampaikan doa permohonan dan doa syafaat kita. Mari bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Namun sebelumnya kita pujikan pujian dalam ANP nomor 55, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Bait yang kedua, Hai para malaikat. Para malaikat sorakan hidupmu, kumandangkan pujiannya merdu. Muliakan Allah, Raja Mati, mari memuji
panggilan memberi kita diambil dari Injil Lukas pasal ke-6 ayat yang 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Untuk yang di gereja akan dilayani oleh teman-teman dari kelas sekolah minggu muda remaja, pemuda P3, dan bagi Bapak Ibu semua yang tergabung dalam ibadah online dapat menyampaikan persembahan dan persepuluhannya melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan kembali untuk bait yang ketiga. Ya Yesus yang lahir pada hari ini. Ya Yesus yang lahir pada hari ini, ku sujud dan dipuji bagimu. Allah menjadi manusia sejati, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, Al-Masih. Untuk doa persembahan, kami mohon kepada Saudari Ayu untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami berada di sini karena berkat dan karunia-Mu dan penyertaan-Mu kami bisa beribadah pada hari ini secara online maupun offline, itu semua karena karunia-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, serta menjadi dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, kami undang kepada teman-teman sekolah minggu, kelas remaja, pemuda P3 untuk memberikan persembahan pujian. Mari silahkan ke depan teman-teman.
Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, nama yang agung, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Puji Tuhan, nama Yesus nama yang merdu, nama yang indah, nama yang begitu kita kenal dengan baik, karena Dia sudah ada di dalam hati kita, karena Dia sudah menyelamatkan kita dan tinggal di dalam kehidupan kita, memimpin dan memberkati kita hingga pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada pohon terang, suasana Natal sudah ada sejak beberapa minggu yang lalu mungkin. Artinya Natal hampir tiba. Minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama di gereja. Kemudian minggu berikutnya tanggal 25 tentu saja pasti ada ibadah Natal. Hari Sabtu tapi juga mungkin hari Minggu. Natal kedua. Tema Natal yang ditentukan oleh gembala kita untuk tahun ini adalah Natal membawa keselamatan. Natal membawa keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Natal adalah hari di mana Allah mengutus anaknya, memberikan anaknya turun ke dalam dunia ini. Allah menjadi manusia, tidak saja untuk dilahirkan tentu saja, tapi juga untuk mati dan bangkit bagi kita semua. Itu sebabnya kita yang semua sudah percaya kepadanya, kita bersyukur, sungguh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, begitu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Tetapi masih banyak orang di sekeliling kita yang belum merasakan kasih Tuhan. Masih banyak orang di sekeliling kita yang hidup jauh dari Allah, tidak mengenal Allah. Orang Kristen hanya berapa persen di Indonesia ini? Mungkin 25%, mungkin itu sudah banyak, kita tidak tahu. Jadi tugas kita sebagai orang Indonesia sebenarnya masih banyak. Ya, masih ada 75% dari orang Indonesia yang belum percaya kepada Tuhan. Dan itu merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab gereja-gereja di Indonesia untuk memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang boleh mendengarkan tentang Yesus dan boleh percaya kepadanya. Beberapa ayat dari Matius 1 ayat 20 sampai 23 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat yang kita kenal dengan baik karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yang menerimanya dijadikan anak-anak Allah. Kita bersyukur karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah suatu saat nanti, atau kalau Tuhan memanggil kita, kita akan pergi duluan, tetapi kita bersama-sama akan hidup
bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita yakin bahwa kita akan masuk surga, bukan? Ada yang belum yakin kalau akan masuk surga? Kalau belum yakin harus bicara dengan pendeta Edi atau dengan seseorang yang dapat menolong kita. Tetapi kita bersyukur karena kita mempunyai kepastian itu. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi setiap kita yang sudah percaya, pasti kita sudah mempunyai hidup yang kekal itu. Kalau Tuhan memanggil kita, kita mati, maka kita akan terus hidup selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi masih banyak orang di sekeliling kita yang memerlukan Injil, memerlukan Yesus. Itu sebabnya mari kita berdoa, mari kita bersaksi, sehingga semakin banyak orang Indonesia yang boleh mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui Natal sebenarnya Allah sudah memberikan yang paling berharga yang Dia miliki kepada kita. Melalui Natal Allah memberikan anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Tidak saja dilahirkan tapi akhirnya mati dan dikuburkan, bangkit dari kematian supaya kita yang percaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita bersyukur tentu saja untuk itu. Kita bersyukur karena kita sudah menikmati kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Allah sudah memberikan yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan disalibkan bagi kita. Tetapi ada bagian dalam firman Tuhan yang mengatakan juga, Allah telah memberikan anak kepada Abraham di masa tuanya. Pada saat Ishak dilahirkan, Abraham berumur 100 tahun dan Sarah mungkin 90 tahun. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kita tahu semua ceritanya, Abraham pada masa tuanya diberkati dengan seorang anak Ishak. Tetapi kemudian Abraham Allah menguji Abraham. Allah menguji Abraham, Allah meminta Abraham supaya mempersembahkan anak yang sudah diberikannya kepada Abraham dan Sarah, Ishak. Allah meminta mereka mempersembahkan Ishak kepadanya sebagai korban bakaran. Artinya bahwa Ishak akan seperti yang kita baca di dalam Alkitab, dia akan ditaruh di atas mezbah, di atas kayu, kemudian akan dibakar, dipersembahkan pada Allah. Kita tahu ceritanya. Firman Tuhan mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang dikatakan di sini, Abraham kepada kedua bujangnya, kami akan pergi mempersembahkan korban bakaran, kemudian kami akan kembali. Saya dan Ishak akan pergi membawa korban persembahan, kemudian kami akan kembali. Saya dan Ishak akan kembali. Dan itu sebenarnya keyakinan Abraham. Dia yakin bahwa
Memang Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak, tapi dia yakin bahwa Tuhan yang sudah memberikan, kalau Tuhan meminta dia mempersembahkan, dia persembahkan, maka seperti yang dikatakan di dalam Ibrani, itu seperti Tuhan, dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mampu membangkitkan dia kembali dari kematian. Kalau dia mempersembahkan Ishak, Tuhan mampu untuk menghidupkan dia kembali. Jadi memang Allah menguji Abraham dan Abraham taat. Dia mempersembahkan Ishak, tetapi kita juga tahu ceritanya pada saat Abraham mau menghujamkan pisau kepada Ishak anaknya, kemudian ada suara malaikat di sana, dikatakan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi Allah tahu bahwa Abraham takut akan Allah dan dia tidak segan-segan mengorbankan anaknya. Anak satu-satu yang dia kasih, yang dia dapatkan pada masa tuanya. Dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi sebenarnya karena keturunan Abraham, maka kita juga diberkati. Karena keturunan Abraham, maka kita juga boleh mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, boleh mengenal Allah. Dan Ia adalah Bapa kita. Tidak gampang untuk mempersembahkan anak yang sungguh kita kasih. Kebanyakan dari kita mempunyai anak, kalau kita disuruh mempersembahkan anak kita kepada Tuhan, tidak gampang. Tidak gampang. Apalagi pada zaman seperti Abraham, harus mengumpulkan kayu, siap dibakar, kemudian meletakkan anak itu di sana, kemudian kita harus membunuhnya, baru dibakar, dikorbankan kepada Allah. Tidak gampang. Tetapi Abraham taat, dia siap untuk melakukan. Dia siap melakukan apa saja yang Tuhan mau. Itu sebabnya Allah memberkati Abraham. Allah memberkati Abraham, dia katakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Mu. Kita bersyukur karena secara tidak langsung kita juga diberkati. Karena melalui Abraham sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Tentu saja tujuannya bukan saja untuk dilahirkan, tetapi untuk mati dan disalibkan, mati dan bangkit kembali. Dan untuk naik ke surga, akhirnya naik ke surga. Allah telah memberikan yang paling berharga. Allah telah memberikan anaknya sendiri kepada kita. Allah telah memberikan yang paling berharga bagi kita. Anaknya sendiri. Abraham juga telah memberikan
yang paling berharga bagi dia. Abraham telah mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Abraham mau mempersembahkan yang paling berharga bagi Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kita, apa yang paling berharga bagi kita? Apa yang paling berharga bagi saudara dan saya? Mungkin keluarga penting, sangat penting bagi kita, sangat berharga. Anak-anak, orang tua mungkin yang masih ada, yang sudah lanjut usia. Pekerjaan kita tentu saja penting bagi kita, berharga. Bisnis yang kita lakukan, waktu sangat berharga bagi kita semua. Mungkin teman, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap untuk mempersembahkan semua yang berharga ini kepada Tuhan? Apakah kita bersedia mempersembahkan semua yang paling berharga dalam kehidupan kita bagi Tuhan? Allah telah melakukannya dengan memberikan yang paling berharga, Tuhan Yesus. Abraham juga telah memberikan yang paling berharga, anaknya yang dia kasih. Dia persembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia memberikan yang paling berharga dalam kehidupan kita bagi Tuhan? Karena Tuhan mau supaya kita memberikan yang paling berharga. Seperti Allah sudah memberikan Yesus, Abraham sudah memberikan anaknya Ishak. Yang paling berharga, walaupun Ishak tidak jadi dipersembahkan, akhirnya Tuhan menyediakan anak domba yang dipersembahkan sebagai ganti Ishak. Tetapi Abraham sudah melakukannya. Abraham sudah mempersembahkan Ishak. Pada saat Abraham mau menusuk Ishak, kemudian ada suara malaikat dan akhirnya tidak jadi. Apa yang paling berharga yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan? Yang menjadi pertanyaan juga, apakah kita bersedia memberikan yang paling berharga kepada Tuhan? Mungkin kita berpikir kalau kita sudah mempersembahkan yang paling berharga, maka yang lain-lain tidak berharga. Sebenarnya bukan demikian, tetapi mungkin tidak begitu berharga seperti yang paling berharga ini. Harganya mungkin lebih rendah. Tetapi Tuhan mau supaya kita mempersembahkan yang paling berharga kepada Tuhan, yang kita miliki, yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita seperti Tuhan memberkati Abraham. Memang tidak gampang, tetapi mari kita merenungkannya. Karena Tuhan mau supaya kita memberikan yang paling berharga dalam kehidupan kita bagi Tuhan. Tuhan mau sebenarnya seluruh kehidupan kita untuk Dia. Tuhan mau memakai kita, mau memberkati kita. Supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Secara khusus tidak saja bagi orang Kristen tentu saja, tapi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyaksikan kasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita memberitakan Injil sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang paling berharga mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan seperti Tuhan sudah memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak, dengan berkat-berkat yang lain-lain selain keturunan, demikian juga Tuhan akan memberkati kita jika kita siap memberikan yang paling berharga yang kita miliki bagi Tuhan. Akibatnya Tuhan memberkati kita, orang-orang di sekeliling kita akan diberkati melalui kehidupan kita. Orang Kristen akan diberkati, tapi juga orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang berhubungan dengan kita, Tuhan akan memakai kita di sana, menjadi berkat di sana sehingga mereka diberkati. Karena kita ada di sana. Kadang-kadang kita tidak usah mengatakan apa-apa, tapi
karena kita bersahabat dengan mereka, kita ada di sana, mereka diberkati. Itu harus dibina, kemudian ya siapa tahu suatu saat kita dapat bersaksi kepada mereka, kita dapat menceritakan Yesus yang mengasihi mereka, yang mau menyelamatkan mereka. Mari kita doakan supaya Tuhan membuka jalan sehingga kita dapat memberitakan Yesus kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Memang di Indonesia sulit, kita tidak bisa berbicara kepada orang misalnya di tengah jalan atau di pasar, di tengah kota atau di stasiun misalnya. Kita tidak bisa sembarangan berbicara pada orang kemudian memberitakan Injil. Tetapi di luar itu tidak ada masalah. Saya lumayan lama di luar, di Belanda, di Belgia. Di sana saya dapat berbicara kepada siapa saja. Malah saya sering ke stasiun atau ke tempat-tempat yang ramai, kemudian berbicara kepada orang, memberitakan Injil kepada mereka, membagi traktat. Dan memang kita tahu bahwa orang-orang Eropa jauh dari Tuhan, banyak yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, banyak yang tidak mau mendengarkan saya juga, tetapi ada juga orang-orang yang mau mendengarkan, ada juga yang mau menerima traktat, ada juga yang mau meluangkan waktu sehingga kita dapat berbicara mengenai Injil, mengenai Kristus yang mengasihi mereka dan mau menyelamatkan mereka. Keadaan kita memang lain di Indonesia, tapi mari kita berdoa supaya dalam situasi apapun kita yang ada di sini, di negara ini, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita mungkin, yang kita dengan baik, kita kenal dengan baik. Bila kita berdoa supaya ada Tuhan memberikan peluang, suatu saat Tuhan memberikan peluang, dan kita berbicara dengan mereka karena kita sudah menjadi teman baik, kita bisa menyaksikan mungkin perubahan hidup kita. Bagaimana kehidupan kita yang dulu, sebelum kita mengenal Tuhan. Kehidupan kita yang dulu yang mungkin sama dengan mereka. Tapi Tuhan sudah mengubah kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan itu bisa kita saksikan, sehingga mereka juga akan tertarik dan mungkin mau mendengarkan, mau menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui Natal ini kita lebih merasakan kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui Natal tahun ini juga, maka biarlah Tuhan menolong kita untuk membagikan kasih yang besar yang sudah kita nikmati, sehingga orang-orang juga boleh menikmati kasih itu dan diberkati, diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Kami bersyukur untuk Engkau, Tuhan Yesus yang sudah datang, rela datang menjadi manusia. Bahkan rela mati dan disalibkan, bangkit dari kematian untuk kami Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal. Tuhan mengubah kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami. Tetapi masih banyak orang-orang di sekeliling kami yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Ada begitu banyak teman-teman kami di tempat kerja, di tempat di sekolah, di mana kami menimba ilmu Tuhan. Atau tetangga-tetangga di sekitar rumah kami. Banyak orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dan inilah kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Seperti Abraham sudah menyerahkan Ishak sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, biarlah Tuhan yang memakai kami, sehingga orang-orang lain di sekeliling kami juga boleh menikmati kasih Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga kami yang memerlukan Engkau Tuhan. Pakai kami di sana menjadi berkat. Sehingga mereka juga boleh percaya kepada Yesus. Teman-teman kami, siapa saja Tuhan
yang membutuhkan Engkau di sekeliling kami. Biarlah Tuhan memakai kami, sehingga orang-orang diberkati melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita menaikkan pujian, kuserahkan pada Tuhan 4 ayat. Mari kita bangkit berdiri, nanti pada ayat yang terakhir kita akan bangkit berdiri dan kita akan kemudian menutup ibadah ini. Serahkan pada Tuhan tubuh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menaungi saudara. Tidak saja hari ini, tapi juga besok, bahkan sampai Tuhan datang lagi menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan duduk sejenak, mengambil saat teduh.
Selidiki aku, lihat hatiku. Jadilah kiranya pujian ini dapat menjadi penghantar dan menjadi iman percaya kita semua. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. mari kita pujikan kembali, saudara. Selidiki aku, lihat. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari kita pujikan kembali. Telah kulihat kebaikan-Mu, ya. Telah kulihat